Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi bin jamalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara tentang mendirikan kodrat kepada Allah, sangatlah penting kita memperhatikan yang paling utama sekali, yaitu rumahnya Allah dalam diri kita. Apa yang dikatakan rumah, yaitu makom. Kalau sudah ada makom yang sempat bertajalinya Allah, beriradah di dalam diri, maka tidaklah sebuah kesulitan apabila kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, setelah kita belajar melaksanakan ibadah 14 kali, yaitu melakukan ibadah taharah, maka berpikir kita kembali untuk membangun kodrat atau makomullah itu dalam diri. Dikatakan membangun makomullah itu adalah qalbi. Seperti pernah yang saya sampaikan, manusia semua punya hati, tapi tidak semua manusia punya qalbi. Qalbi adalah alam sifat dan zat Allah yang ada di dalam diri kita. Tempat bertajali dan berusulnya semua sifat dan zat Allah yang maujud adalah qalbi. Apabila qalbi ini belum nyata adanya pada diri kita, maka belumlah sebuah sir dikatakan mendatangkan rahasia atau rasa selagi kodratnya belum ada. Insya Allah
Yang dikatakan kolbi itu adalah azalinya Allah yang terbuat dari alam tanizil kadim dan alam azali. Qalbi adalah kodrat diri berupa alam batin zat dan nur yang ada di dalam hati kita atau dalam kolbu. Yang ada duduk dalam kolbu adalah kolbi, yang duduk dalam kolbi itu adalah sulbi. 3 makom hati, tapi pada saat ini kita harus masuk kepada makom kolbi. Apa yang dikatakan makom kolbi? Yaitu bertajalinya kita mengadakan tahali pada diri kita, mendirikan kolbi tersebut. Pada makom at-tahali ini adalah makom pengisian. Meskipun kita telah menjalankan ibadah kolbi ini taharohnya 14 kali atau 14 malam, tapi kita wajib mendirikan makom itu menjadi sebuah mubarakah Allah, yaitu Masjidil Haramnya Allah, yaitu qalbi mu'mini baitullah. Sekarang bagaimana dikatakan dia ada rumah Allah dalam hati kalau ternyata qalbi aja kita belum mentahalikan atau mendirikan? Inilah yang harus kita amalkan. Bagaimana kita bisa mendirikan azalinya Allah dalam bentuk alam fizat dan sifat, tempat menjadi alam usulnya bagi sifat dan zat Allah. Pertama-tama kita wajib melakukan amal tahali, yaitu mendirikan atau mengisi. Apa yang dikatakan mengisi atau mendirikan? Kita wajib melakukan ibadah ini secara takarub atau memperjalankan. Maka takarub ini dilakukan pada diri kita dengan benar-benar khusyuk kita lakukan. Pada 2/3 malam dikatakan 23:45, maka kita duduk dengan tenang dengan posisi uzlah atau bersila. Nah, setelah kita duduk bersila, baru kita mendirikan makom yang 3 tadi yang disebut kolbi. Bagaimana cara kita melakukannya? Pertama, kita mendirikan alam batin terlebih dahulu dengan tajalli makom zikir ya batinu. Ma'rifat berbicara pada kala itu adalah dalam alam sukun yang hilang dan lenyap, dalam bentuk hitam gelap azalinya Allah dalam sukun. Di alam sukun kita lakukan ya batinu dengan menghadirkan batin Allah dengan kodrat. Nanti akan terlihat sebuah wujud saripati batin tersebut, hitam berkilat yang seperti kulimah, tetapi dia satu warna berbentuk hitam berbentuk kulimah, dan mirip seperti wujud kerangka tetapi belum berbentuk. Wujud kerangka manusia tapi belum berbentuk. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan itu, baru kita lanjutkan kepada zikir yang dikatakan yazid dini, yaitu mendirikan zatnya Allah. Mendirikan zatnya Allah tadi, kita harus benar-benar melihat sesosok zat yang maujud seperti bayang-bayangan, tetapi dia belum berwujud sama sekali. Nah, itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, dalam ya nuru, mendirikan azali nur, kita melihat hayat, maka batin yang seperti berkilat seperti zat tadi itu sudah mulai hidup dengan dia bergerak dalam
zid ini, maka dalam yanuru dia sudah mulai berbentuk cahaya. Nah, cahaya itu pelan-pelan kita ikuti berkembang, dan pelan-pelan juga mata kita dibuka, maka kita melihat jasad kita. Itu yang dikatakan nurullah. Jadi bukan cahaya seperti Nurul, tetapi dia seperti Nurullah. Nah, inilah yang menjadi kolbinya Allah, yaitu sewujud diri sebatang tubuh menjadi mewujud daripada alam azali atau kolbi. Makanya syarat sah solat itu fikri kauli kolbi. Ya, yang kolbi itu adalah dikatakan rahimakumullah, yaitu wujud diri tempat bermakomnya Allah. Jadi itu kita lakukan. Tidak perlu selesai semuanya dalam satu malam, tetapi terus kita lakukan, mau berapa malam pun terserah, mau satu-satu dulu terserah. Yang penting rukunnya sama seperti taharoh, juga salat hajatnya sama, dan hanya perbedaan kita mentahali atau mengisi atau mendirikan. Itulah dari ketiadaan sampai menjadi ada dan mewujud berupa-rupa. Inilah wujud qalbi yang dikatakan rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan rahimakumullah. Nah, begitu jemaah ya. Jadi kita sudah bisa menikmati bagaimana kita mendirikan qalbi Allah itu adalah diri yang menjadi rahimakumullah. Itu hanya berlaku di dalam pandangan 24 jam. Kita selalu bahwasanya kita adalah mubarakahnya Allah, yaitu azalinya yang mewujud qalbi tempat bermakomnya Allah. Nah, jadi kalau kita mengeceknya, kita memeriksanya dalam keseharian, sudahkah kita merasakan diri makom ini, diri ini sudah menjadi makom atau belum? Nanti kita akan rasakan perkembangannya di dalam keseharian kita. Nah, begitu jamaah. Jadi kita harus benar-benar tawakal mengerjakan mendirikan azalinya ini. Benar-benar, insyaallah. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan daripada ini untuk juru tabligh memandu jamaahnya. Baik, terima kasih Buya atas kesempatan diberikan kepada kami. Ini sudah tambahan lagi. Kalau minggu yang lalu Buya menyampaikan tentang sufi, masih bersekitaran kolbi, barangkali untuk memperkuat sufinya, barangkali begitu. Buya mengijazahkan tentang zikir, ya batinu, ya zidni, dan ya nuru. Kepada jemaah, silakan yang disampaikan oleh Buya tadi, barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada beliau, dipersilakan. Ada Pak Kardi, Pak Imam, ada Pak itu. Ya, Pak Hairul, Pak Kardi, ya, silakan. Betul. Ya, silakan Pak Kardi untuk menyampaikan pertanyaannya kepada beliau. Silakan Pak Kardi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus-putus dan videonya terputus. Suaranya terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya, kalbi Allah ini, Ibu yang mengatakan seperti kalbi. Dan apakah harus melaksanakan mandi taubat dan melaksanakan saat 4 rakaat yang dilaksanakan seperti pada dilakukan Ya. Pak Kalbi? Sama seperti kita melakukan taharoh. Sama seperti kita melakukan amal taharoh. Perbedaannya kita tidak taharoh, cuma mendirikan kodrat yang 3 tersebut sampai maujud pada jasad. Itu tugas. Jadi sama, adab-adabnya sama semua. Tidak ada perbedaan. Baik, dilanjut insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kardi atas pertanyaannya. Silakan Pak Hairul menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Silakan Pak Hairul. Terima kasih Pak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insyaallah sehat. Jadi saya ingin pencerahan atau penjelasan dari Buya dalam uraian Buya tadi, bagaimana cara kita membangun maqamullah ya Buya ya, membangun maqamullah. Yang pertama yaitu dengan cara at-tahalil, dari 3 itu batinu, yang kedua zat Buya ya. Yang ketiga ya an-nuri yazidini. Ucapan waktunya Buya, kita tadi Buya menjelaskan dengan jam 23.45. Kemudian berapa kali ini Buya harus kita dirikan, berapa malam. Kemudian sehingga sampai terjadi diri yang rahimakumullah nih Buya. Mungkin mohon penjelasannya lagi Buya. Untuk berapa lamanya tidak ada ketentuannya. Karena dia akan bisa dirasakan dalam waktu 24 jam. Jadi tidak ada perhitungan waktu sampai benar-benar kita sudah merasakan yang sifatnya fuad hati kita itu. Hati yang fuad itu sudah merasa wajib ada Allah pada qalbi. Jadi sudah fuad. Jadi tidak ada keraguan lagi, dan itu selalu kita laksanakan. Itu paham? Paham ya. Baik, jadi tidak ada waktu perbedaan, tetapi menjadi suatu keputusan diri kita. Kalau kita benar-benar sudah merasakan seperti itu dalam uji 24 jam. Ujiannya 24 jam gitu. Paham? Insyaallah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Hairul, sudah dijelaskan ya dengan gamblang. Lanjut Pak Imam Ridho, silakan. Terima kasih Juru Tabir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi Buya dengan wajah yang sak berbeda rupanya tapi sama Buya. Insyaallah. Ya, berkaitan dengan paparan Buya tadi yang sempat saya simak, bahwasanya dalam mendirikan tahoroh tadi, untuk khususnya mendirikan kolbi tadi, di situ ada kita menyampaikan adanya jidni, al-batinu, dan nurul, dan berakhir dengan merasakan bahwa diri rahimakumullah itulah
diri Allah yang berkolbi dalam diri kita. Yang saya tanyakan begini Buya, Buya tadi sempat menyampaikan kita koreksi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, dampaknya apakah sudah ini ada terasa? Kalau boleh saya sampaikan Buya, ketika kita menyampaikan kebaikan Allah dengan sifat kasih sayangnya atau memudahkan orang lain, bahkan dalam setiap kita ketemu orang yang membutuhkan itu ada sir Buya, ada sir rasa yang diperintah Allah untuk menyampaikan kebaikannya. Apa seperti itu Buya indikatornya Buya? Ya, karena begini, pada tingkat fuad itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita hilangkan. Wujudnya dia dalam kolbi itu sudah sangat menjadi unggulan, andalan diri sekali. Nah itu yang sampai dikatakan wa fuadun alal fi qalbi. Jadi hati yang bersifat fuad inilah yang ditempati oleh Allah. Jadi gitu. Jadi apalagi kita sudah bisa melaksanakan komunikasi batin melalui fuad tadi. Iya Bu. Bisa. Ya seperti itu. Kalau sudah fuad, insya Allah gitu. Iya. Ya. Insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Barakallah ya. Silakan Pak Imam Guswari. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Imam. Yang lain silakan. Sambil menunggu yang lain Buya, kami tadi Buya menyampaikan di dalam yang pertama di Al-Batinu itu ada muncul kalam kulimah. Mungkin kaitannya dengan ini Buya bisa menjelaskan sedikit untuk kaitannya dengan kulima. Kan selama ini yang kami ketahui kulima itu pada kalimat la ilaha illallah kan begitu. Mungkin dijelaskan kembali sedikit Buya tentang kulima dalam kaitannya bab ini. Tidak, saya tadi menggambarkan wujud batin yang muncul di dalam sukun itu mirip seperti kulimah. Cuma kalau kulimah alam itu kayak pelangi yang banyak warna. Tapi kalau dia tidak, hanya hitam aja. Cuma ada yang berkilat-kilat gitu. Ada seperti berkilat-kilat. Jadi tidak kulimah yang dimaksud, cuma mirip seperti itu. Gitu, paham? Paham ya, paham ya. Jadi inilah yang selalu saya sampaikan. Anehnya 14 malam jemaah bisa taharoh. Kita bilang yang kamu taharohkan itu baru ibadah. Kodratnya baru hari ini disampaikan. Kok enggak nanya gitu. Ya. Itu yang saya bingung. Nah gitu ya. Dia taharoh. Ya saya sudah 14 Bu ya. Ada enggak yang kamu taharohan itu? Ya kan? Nah artinya apa? Kalau kita beribadah itu namanya ibadah taharoh. Ya, itu namanya ibadah. Nah sekarang ini diwujudkan, tinggal memfokuskan, dan kita sudah latihan 14 kali. Nah kan tidak susah lagi kita. Gitu. Kalau perlu kita taharoh dulu 100 kali, kita hajar untuk mendirikan kolbi tadi. Nah gitu. Ya, jamaah. Iya Bu ya. Insya Allah. Ya. Insyaallah Bu ya. Baik. Ya baik. Terima kasih Bu ya. Baik. Pak Husin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Di samping tadi sholat 4 rakaat itu, apakah dalam keseharian kita zikirkan, wiridkan ya batinu, ya zidinu, ya nuru? Ya batinu ya ziddini ya nuru.
Jangan ziddinu ya, ziddini. Nah itu kita lakukan, makanya saya bilang tadi, silahkan. Kalau saya 2 tahun saya nggak pernah putus itu, sampai saya wajibul wujud betul-betul sudah betul-betul sah. Tidak bisa saya pungkiri dengan adanya dia dalam kolbi saya. Dan sayalah kolbinya dia. Nah seperti itu. Jadi sampai datang keputusan batin kita terhadap sebuah amalan. Itu namanya hati fuad. Itu ya. Betul-betul hati yang sudah fuad. Tidak hati ragu-ragu lagi. Paham? Paham, terima kasih Buya. Kemudian saya tambah sedikit pertanyaannya. Penyakit-penyakit Buya yang tidak mengantarkan kita untuk mendapatkan hati yang kuat itu apa saja? Ya, pertama kebenaran hati kepada Allah inilah yang sangat penting. Kenapa dibersihkan? Kenapa? Jangan-jangan kita punya amalan tetapi tidak ada keinginan dan menuju Tuhan gitu. Tidak Allah yang diharapkan untuk datang, tetapi bagaimana kita bisa mengamal-ngamalkan. Nah ini juga bisa. Kurangnya niat bertuhan dalam hati itu juga sangat menentukan. Nah itu ya. Itulah yang paling utama. Namanya lillahi ta'ala. Ilah Tuhan ta'ala kekuatanmu. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan ta'ala, tidak akan bisa ketemu ilahnya itu. Nah inilah. Jadi perlu peningkatan pemahaman yang lebih dalam dan kuat, hati yang lebih kuat. Jadi itu harus memiliki hati yang kuat dengan niat yang benar-benar kuat. Gitu, paham jamaah? Allah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya istirahat 10 menit, nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.